Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, salah satu pembahasan yang banyak terjadi perkembangan dalam dunia fikih, banyak hal-hal yang baru, adalah dari sisi kriminalitas. Tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang berbahaya, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, yang disebut dengan kriminal. Al-jinayat. Dan ini ada kaitannya juga dengan babul qada, hukum qadi yang berkaitan dengan hukum. Nah, yang kita awali adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Muyassarah, ensiklopedi ringkas dalam fikih qadaya muasir, fikih nawazil, fikih kontemporer, yang berkaitan dengan al-qada, al-jinayat, wal-qada, wal-alaqat, tentang kriminal, tentang hukum dan hubungan antar negara. Yang pertama adalah tema al-ittijar bil a'dha'i wal ansijatil basyariyah. Memperjualbelikan organ tubuh manusia atau jaringan manusia, baik organ tubuh yang ada fisiknya, yang dipotong seperti itu, organ tubuh di dalam maupun luar, serta jaringan dari fisik manusia. Judul yang mendekati adalah menjualbelikan anggota tubuh manusia, ya, organ tubuh atau anggota tubuh manusia, atau al-mutajaratu bil a'dha, menjual organ. Gambaran permasalahan ini, memperjualbelikan anggota tubuh manusia baik dengan cara proses transplantasi orang yang sakit, ya, untuk orang yang sakit dan membutuhkan, atau jual beli anggota tubuh tersebut untuk riset, ya. Tujuannya adalah al-buhuth wa tajarub al-ilmiyah, riset dan penelitian ilmiah. Jadi untuk penelitian. Jadi yang pertama ada kalanya untuk kebutuhan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit membutuhkan pengganti, atau memang tidak ada sehingga perlu diberi tambahan anggota tubuh ini, lalu dipasang di situ. Atau yang kedua, bukan untuk mengobati, bukan untuk kebutuhan orang yang sakit, tetapi untuk bahan penelitian, untuk riset ilmiah. Jadi kebutuhan sains. Maka memperjualbelikan ini termasuk dalam tindakan kriminal yang berkaitan dengan medis, kedokteran. Tindakan kriminal yang berkaitan dengan kedokteran. Dan ini termasuk, bisa dikatakan bahwa pembahasan yang modern, yang banyak dibicarakan. Biasanya sebelum terjadi tindakan kriminal ini, sebelum jual beli organ tadi, biasanya didahului atau berbarengan dengan itu ada kriminal-kriminal yang lain. Misalnya ada penculikan. Sebelum adanya jual beli organ tubuh, sudah ada pencurian, perampokan, ancaman, ya, diancam. Kemudian tarwik, menakut-nakuti sehingga orang takut. Misalkan anak-anak begitu, anak-anak kecil, sehingga tidak ada yang berani keluar rumah. Atau orang tua, para bapak-bapak dan ibu-ibunya ketakutan. Ini adalah tindakan kriminal, ya. Perbuatan yang seperti ini membuat orang takut adalah kejahatan. Kemudian setelah itu berlanjut dengan penangkapan, ya, penculikan dan seterusnya, dan istisalul a'dha'i udwanan, mencabut, memutus organ tubuh secara tidak sah, ya, secara zalim, dengan pemaksaan.
tanpa keridhaan oleh pihak yang dicabut maupun keluarganya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang beriringan, baik beriringan maupun sebelumnya terjadi, sebelum perdagangan organ tubuh manusia. Bahkan seringkali, dan ini banyak terjadi ya, pembunuhan, dibunuh dulu, atau pas proses, ketika proses pemotongan anggota tubuh untuk dijual belikan, itu sampai ke tahap pembunuhan. Terutama jika anggota tubuh yang diinginkan ya, yang mau diincar adalah anggota tubuh yang disitulah letak kehidupan. Jika dipotong, jika diputus, maka nyawa akan hilang. Atau ketika yang dicari adalah banyak anggota tubuh, bukan hanya satu. Misalkan ginjalnya, kemudian paru-parunya, kemudian misalkan hatinya atau yang lainnya, ususnya, atau tangannya, dan seterusnya, matanya. Maka semua anggota tubuh ini jika diambil ya bisa berakibat kematian seringnya. Mengapa orang-orang melakukan ini? Jadi alasannya adalah karena keuntungan materi. Keuntungan yang dihasilkan oleh kejahatan kriminal seperti ini mencapai angka yang sangat tinggi. Keuntungannya mencapai angka yang memecahkan rekor dari penjualan. Jadi penjualan yang paling menguntungkan, yang paling mendapatkan banyak untung. Yang menguntungkan ini di sini belum tentu konotasinya bagus ya. Dari sini maka keuntungan yang gelap, yang hitam, keuntungan yang berdarah. Ini sangat tinggi sehingga bisa dikatakan bahwa kejahatan mengambil, memotong organ tubuh manusia untuk diperdagangkan menjadi kejahatan yang al-munadzamah, yang terstruktur. Nggak bisa langsung tiba-tiba begitu ya, sudah terstruktur. Ada jaringan mafia yang bermain di situ. Maka bagaimana hukum syariat? Bagaimana tindakan syariat terhadap kejahatan yang seperti ini? Inilah yang akan menjadi poin utama tema dalam fikih kontemporer kita. Hukum permasalahan ini, proses memutus anggota tubuh manusia, organ tubuh manusia. Setelah itu kemudian diawetkan. Lalu kemudian sebelum itu ketika proses maupun sebelumnya maupun setelahnya itu tidak mungkin terjadi dengan baik kecuali dengan pengawasan dan dijalankan oleh orang-orang yang spesialis di bidang kedokteran, terutama di bidang operasi ya, luka, yang berkaitan dengan luka dan pembedahan. Dokter-dokter bedah seperti inilah yang berperan utama dalam kejahatan jual beli anggota tubuh, organ tubuh manusia. Dari sini maka pasti ada dokter-dokter spesialis dan ahli-ahli bedah yang mahir yang masuk dalam kelompok geng mafia perdagangan organ tubuh manusia tersebut. Dari sini maka menjadikan kejahatan ini bisa dikatakan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kedokteran, al-jaraim at-tibbiyah, berkaitan dengan kedokteran. Sebenarnya ketika menjual belikan, yang menjual mungkin bukan dokter, kemudian yang mengambil, yang menculik, yang membunuh bukan dokter biasanya, mungkin saja seperti itu. Sehingga tidak khusus dokter, tapi mau tidak mau karena ini ada proses untuk mengambil anggota tubuh, maka dibutuhkan ahli bedah. Dan tidak mungkin ada ahli bedah kecuali dia mahir dalam kedokteran. Dia tahu bagaimana pembedahan yang benar. Kemudian, karena supaya bukan untuk merusak, karena nanti harus tetap aktif yang organ tubuh tersebut, jangan sampai rusak, supaya nanti bisa dijual lagi dan mendapatkan keuntungan, supaya bisa dipakai lagi oleh orang lain. Baik dengan tujuan tadi untuk sekedar jual beli, mendapatkan keuntungan. Ya, atau bisa jadi ada tujuan yang baik walaupun caranya tidak benar ya. Tujuannya misalkan untuk penelitian sains, penelitian kedokteran. Bisa jadi seperti itu. Ya, tujuannya baik, tapi nanti akan dibahas juga bahwa tujuan itu tidak bisa membenarkan sarana yang jahat, sarana yang kotor, sarana yang diharamkan tidak bisa menjadi diperbolehkan.
jika tujuan dari proses memindahkan anggota tubuh, organ tubuh antara satu orang ke orang lain, kemudian pencangkokan yang disebut dengan transplantasi, kalau yang diinginkan adalah maslahat dari sisi pengobatan untuk orang yang sakit, misalkan ada orang yang sakit, ginjalnya tidak berfungsi karena suatu sebab penyakit di ginjalnya sehingga tidak berfungsi, maka harus diputus, diganti dengan ginjal yang baru. Maka membutuhkan ada orang lain yang donor ginjalnya. Nah, terkadang orang yang donor ini sulit atau harganya mahal atau lebih mudah karena sudah ada tersedia di pasaran, tinggal beli, misalkan seperti itu. Atau mungkin bisa juga tidak perlu beli untuk orang-orang yang punya relasi tertentu sehingga sudah dapat atau ketika dia jahat misalkan, dia tinggal meminta ke mafia-mafia yang terjun di bidang ini, membayar mereka supaya dicarikan anggota tubuh dengan spesifikasi demikian dan demikian. Memang ini sangat jahat ya, sangat kejam. Dan jika tujuan dari proses penelitian ini supaya untuk meningkatkan kemampuan dokter dan adanya pengembangan dalam bidang-bidang ilmu tersebut, ilmu bedah, kemudian ilmu transplantasi anggota organ tubuh manusia, atau dari sisi sains yang lain, ya penelitian apakah manusia bisa dibeginikan dan seterusnya, yang objeknya adalah manusia, maka sekalipun demikian tetap harus sesuai dengan tujuan yang benar dan akhlak yang manusiawi. Jadi caranya harus benar ya, nggak boleh dengan cara-cara yang kotor. Karena tidak bisa dibenarkan bahwa perantara ini sebagai tujuan dalam hakikatnya. Memang dia bukan tujuan. Tetapi wala yanbaghi an takuna zira'atu wat tajribah matlubatan lidzak. Jangan sampai transplantasi dan uji coba kedokteran ini itulah yang diharapkan ya. Tujuan utamanya jangan sampai itu. Walau kana husuluha bisyaklin yuhanu fil insan wa tudasu fihi karamatu. Walaupun karena mendapatkan ini biasanya dengan cara yang merendahkan, menghinakan manusia dan menginjak-injak martabatnya. Ya, manusia diambil anggota tubuhnya kemudian diperjualbelikan. Seperti itu ya. Kemudian memperjualbelikan organ tubuh manusia, menjadikannya sebagai objek perdagangan dan pertukaran, ditukarkan dengan uang sebagaimana dia dianggap barang yang lain, maka ini terdapat ya, perbuatan yang ibtidzalun lil insan, yang kasar, seolah-olah manusia ini seperti binatang yang bisa dipotong organ tubuhnya kemudian dijual belikan untuk mendapatkan rupiah atau dolar atau mata uang yang lain. Dan juga menghina, merendahkan martabatnya. Perbuatan seperti ini lebih mendekatkan posisi manusia ke binatang maupun benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Wal jamadat, benda-benda padat, misalkan meja yang bisa diperjualbelikan atau alat elektronik seperti ini, menjadikan para fuqaha kontemporer sepakat dengan pendapat haramnya memperjualbelikan organ dan jaringan manusia, sel manusia. Walaupun ada orang yang mengambil manfaat dengan transplantasi anggota tubuh tersebut yang dipasang ke orang lain yang sakit, tetapi memperjualbelikan anggota tubuh, jadi kita bukan membahas tentang penculikan, itu jelas ya, dilarang. Yang menjadi poin adalah memperjualbelikan anggota tubuh manusia. Yang ini mungkin di zaman-zaman dahulu sulit ya, karena belum sampai ke tingkatan medis kedokteran yang ada di zaman sekarang. Mungkin ketika tidak melalui proses kedokteran, bisa jadi ketika tujuannya untuk dicangkokkan nggak bisa, atau sudah rusak terlebih dahulu. Nah, ketika sudah modern, sangat memungkinkan ini terjadi, dan faktanya memang begitu. Tetap memperjualbelikan anggota tubuh adalah perbuatan yang diharamkan. Bahkan walaupun dengan alat teknologi
yang sudah sangat maju pun demikian. Karena termasuk juga di sini adalah memperjualbelikan darah, jual beli darah, donor tapi dengan dijual. Kemudian memperjualbelikan janin yang digugurkan, pengguguran janin dengan keperluan apapun yang menjadi bahan komoditas yang diperjualbelikan. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli seperti ini perbuatan yang diharamkan secara syariat. Apa dalil-dalil mereka sehingga mereka sepakat bahwa jual beli semacam ini diharamkan? Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, bukan dalam ayat. Allah berfirman dalam hadits qudsi tersebut, ada 3 orang yang menjadi musuhku nanti pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang menjual orang merdeka. Karena manusia itu di zaman dahulu terbagi menjadi 2, ada yang merdeka dan ada yang budak. Kalau memperjualbelikan budak masih sah karena memang budak bisa diperjualbelikan. Sementara orang yang merdeka tidak bisa diperjualbelikan. Jika ada orang yang menjual orang yang merdeka, bukan budak, lalu dia memanfaatkan keuntungannya digunakan untuk makan atau yang lain, fa'akala thamanahu, keuntungannya dimanfaatkan, maka kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, aku akan menjadi musuh dia. Tentunya binasa ketika kita melawan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Sisi pendalilannya memang di sini tidak disebut organ ya, tapi disebut orang yang merdeka utuh. Segi pendalilannya ma hurima bai'u kullihi haruma bai'u ba'di. Sesuatu yang diharamkan menjual belikan utuh seluruhnya, utuh satu orang utuh, maka diharamkan. Jika ini diharamkan, maka haram juga menjual belikan sebagiannya. Misalkan tangannya saja, atau kakinya saja, atau matanya saja, atau yang lainnya, anggota baik organ dalam maupun organ luar. Dalil yang kedua, tijarah, yang namanya perdagangan, jual dan beli, ini sebenarnya akad yang terjadi adalah mubadalatu malin bimal, pertukaran harta. Tijarah itu pertukaran harta. Yang misalkan saya memiliki uang, dia memiliki barang. Ketika saya tukarkan, uang tadi menjadi milik orang yang menjual, kemudian barangnya menjadi saya yang membeli. Seperti itu. Itu adalah perdagangan. Dan manusia, anggota tubuh manusia maupun anggota tubuhnya bukan termasuk harta. Manusia bukan harta. Yang tentu saja manusia yang merdeka. Kemudian anggota tubuh manusia bukanlah harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, tidak sah. Karena itu bukan harta, jadi nggak bisa diperjualbelikan. Dalil yang ketiga, fisik manusia sebenarnya bukan milik dia, bukan pemilik orangnya. Misalkan saya memiliki badan ini, raga yang ada di tubuh saya ini, dengan anggota organ-organ yang ada, itu bukan milik saya. Begitu juga Anda, begitu juga semua orang, itu bukan milik mereka. Manusia hanyalah orang yang diberi amanah untuk menjaganya, memanfaatkannya. Tangan dimanfaatkan untuk mengambil, menulis, manfaat-manfaat. Dan itu amanah, titipan Allah Azza wa Jalla. Pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memberi rizki. Ya Allah Azza wa Jalla. Maka memperdagangkan sesuatu yang berupa amanat, kita misalkan diamanati orang, ini saya titipkan barang, punya dia, punya fulan, lalu saya menjualnya, maka ini adalah khianat, mengkhianati amanat, perbuatan yang buruk. Semua orang sepakat bahwa mengkhianati amanat adalah perbuatan yang buruk. Dari sini maka diharamkan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dalil yang keempat, menutup pintu keburukan. Karena jika dikatakan boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia, atau bahkan bukan hanya diperbolehkan tapi disyariatkan, misalkan begitu, diizinkan secara syariah compliance gitu, ini akan membuka pintu banyak sekali kerusakan
yang sangat besar dan bahaya-bahaya yang tidak dapat di stop ya, akan terus berjalan terus sehingga orang lain memperjualbelikan ya. Dengan adanya semakin banyak penculikan, pembunuhan, orang semakin takut, tidak ada yang berani bekerja, tidak ada yang berani bermain di luar. Ini sangat berbahaya, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Baik, kemudian sekarang bagaimana yang terjadi ya dalam syariat Islam? Apa hukuman yang layak diberikan terhadap aktivitas perdagangan organ tersebut? Jadi hukumnya. Maka ada dua pandangan, dalam hal ini ada dua pandangan. Sebagian ulama ada yang menganggap ya, kalau kita masukkan dalam haddul hirabah, hadnya, hukuman, salah satu hukuman dalam Islam adalah haddul hirabah, atau disebut oleh sebagian ulama qata'ut turuq, perampok. Kalau dimasukkan, jadi kita perluas area haddul hirabah sehingga mencakup juga perdagangan organ, maka bisa dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan hukum haddul hirabah. Dan haddul hirabah sudah ada penjelasannya masing-masing. Jadi dimasukkan ke haddul hirabah yang terdapat dalam ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Ini surat Al-Maidah ayat 33. Jadi penerapannya seperti ini. Tentu saja kitab ini tidak memperluas ya, karena mausu'ah muyassarah. Perinciannya ada di kitab-kitab masing-masing para ulama dengan berbagai perbedaan pendapat dalam fikih, perbedaan madhab. Kenapa begitu? Kenapa kok ada yang memperluas, ada yang bersempit? Ya, jadi dalam haddul hirabah sebagian ulama mensyaratkan beberapa syarat, tapi sebagiannya tidak. Ya, di antara syarat yang menjadikan tidak masuk di sini sehingga nanti masuk ke al-qaulu bi tadyiqi jarimatil hirabah. Hirabah ini yang disyaratkan adalah harus dilakukan dengan terang-terangan. Terang-terangan. Kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ketakutan misalkan, dan ini mungkin bisa jadi proses pengambilan organ yang akan diperdagangkan bisa jadi secara sembunyi-sembunyi ya, dengan pengawasan dan misterius di lokasi-lokasi yang tidak dijangkau oleh banyak orang, maka tidak masuk ya, haddul hirabah. Kemudian syarat yang kedua, ada yang mensyaratkan harus dengan senjata. Ya, perampokan atau pembegalan tadi dengan senjata. Jika tidak, maka tidak masuk dalam ayat tersebut. Kemudian ada yang mensyaratkan ini harus dilakukan di sohro, di padang pasir, tempat yang bukan di bangunan, laisa fil bunyan. Bukan di bangunan-bangunan, di gedung atau di rumah, bukan. Jadi ini dilakukan di padang pasir. Karena namanya perampok ya di sana tinggalnya. Perampokan itu di tempat yang seperti itu. Oleh karenanya, jika pendapat yang dipilih adalah tadyiqi jarimatil hirabah. Hirabah ini sempit ya cakupannya, tidak mencakup hal-hal yang tidak memenuhi syarat tadi, dan itu syarat-syarat ini dibahas oleh para ulama fikih. Dan masing-masing mazhab ada perincian-perinciannya. Baik mereka berselisih dalam hal-hal kecil maupun ya hal-hal syarat-syarat yang besar tersebut. Jika kita mengambil pendapat bahwa pelanggaran kriminal al-hirabah atau perampokan itu tidak mencakup, dia dipersempit, dia hanya bentuk-bentuk tertentu saja, maka bagaimana dengan hukum perdagangan organ ini? Jawabannya, hukuman tertinggi adalah hukuman at-ta'ziriyah. Hukuman at-ta'ziriyah. Hukuman yang bukan had, ya, lawan dari had, yang ditentukan oleh qadhi atau hakim sesuai dengan kadar kejahatannya. Dan yang paling tinggi hukuman ta'zir adalah al-qatl, pembunuhan. Ini dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Dan ini bisa diterapkan kepada orang yang memperdagangkan organ manusia. Alasannya karena kriminal ini sangat berbahaya, sangat besar. Dan karena pengakuan ya dari para pedagang organ tubuh tersebut, ya, ini mereka sendiri mengakui bahwa ini berbahaya. Bahkan ini bisa menjadi peran, ya, menjadi pemicu untuk melakukan
kriminal-kriminal yang lain. Kriminal di dunia ini banyak sekali ya, macam-macamnya. Ada perzinaan, pemerkosaan, kemudian pengambilan harta, ya, mabuk, merusak rumah orang lain, melukai. Tetapi mengambil anggota organ tubuh manusia ini sangat berbahaya, sangat mengerikan ya. Butuh banyak sekali spesialisasi yang dibutuhkan. Maka dari sini yang paling tinggi yang bisa diterapkan adalah al-qatl, dibunuh, pelakunya dibunuh. Selain hukuman dari sisi fisik untuk pelaku kriminal, tentu saja ini bukan sembarang orang ya yang melakukan mengeksekusi, yang melakukan hukum tersebut, tetapi tentu saja pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, selain hukuman dari sisi fisik, dari sisi tubuh yang dibunuh tadi, kalau misalkan ini yang paling tinggi, tergantung maslahatnya. Mungkin bisa jadi tidak sampai ke pembunuhan, mungkin dengan denda, atau dipotong tangannya, atau dicambuk, atau diasingkan, diusir, atau dipenjara. Intinya hukuman-hukuman yang ditentukan, yang membuat dia jera, takziriyah, yang membuat dia jera, tidak mengulangi lagi, dan membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Membuat orang yang masih belum mengerjakan berpikir ulang, dia akan ketakutan untuk melakukan itu. Itu namanya ukubah takziriyah, tetapi tidak ditentukan oleh syariat. Kalau ditentukan syariat, misalkan mencuri, dipotong tangannya, maka sudah ada ketentuannya, nggak bisa kita lakukan yang lain. Nah, takziriyah ini masih ada area untuk berijtihad bagi pemilik kebijakan. Nah, selain hukuman badan, bisa juga ditambahkan hukuman berupa musadaratu al-amwal. Jadi, daulah negara bisa melakukan penyitaan harta yang dihasilkan oleh para pelaku kriminal tersebut ya, dengan cara perdagangan yang terlarang ini. Karena disebutkan oleh fuqaha bahwa ini orang yang memperjualbelikan benda yang haram, memperjualbelikan sesuatu yang haram, yang dilarang, misalkan berjual beli khamr, ya, minuman keras, memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan, misalkan khamr atau babi, atau memperjualbelikan bangkai atau sesuatu yang najis, hal-hal yang haram lainnya, termasuk juga mereka menyebutkan alat-alat musik ya. Maka selain dihukum secara fisik pelaku perdagangan organ tadi, maka penguasa atau yang mewakili, pihak yang mewakilinya bisa mengambil seluruh keuntungan perdagangan tersebut. Untuk apa? Tentu saja diambil untuk bisa diberikan, dibelanjakan dalam maslahat-maslahat kaum muslimin. Jadi ini mungkin pembangunan jalan atau hal-hal yang lain, kebutuhan maslahat kaum muslimin yang lain, atau biaya pengobatan orang-orang yang tidak mampu, bisa juga. Selain itu, jadi ini yang pertama adalah fisik, hukuman fisik. Yang kedua, harta dirampas, disita. Dan yang ketiga, dihancurkan tempat-tempat aktivitas tersebut, aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan organ. Jadi dimusnahkan, ditutup, dihancurkan. Ini tiga hukuman yang disebutkan dalam ensiklopedia yang kita baca ini. Kemudian terdapat keterangan tambahan bahwa karena yang melakukan para aktor yang menjalankan kriminal ini biasanya bukan orang-orang biasa, bukan satuan. Biasanya adalah isabat munadzamah, mafia-mafia yang terorganisir, dan mereka memiliki hubungan yang erat, memiliki kerjasama yang sangat erat dengan yayasan-yayasan kedokteran, tempat-tempat kedokteran, atau rumah sakit, dan mereka juga memiliki ta'awun, atau bahkan mereka sendiri memiliki ma'mal dan mukhtabar, laboratorium. Mereka memiliki tempat penelitian laboratorium, serta bahkan bisa jadi mereka memiliki sekolah-sekolah kedokteran yang tujuannya adalah untuk terakhirnya outputnya untuk memperdagangkan produk hasil kerja mereka, yaitu berupa organ tubuh manusia. Mereka menghasilkan ini, dan itu membutuhkan kerjasama yang banyak
butuh laboratorium, butuh fasilitas kedokteran, butuh orang-orang yang mahir di bidang ini, kemudian butuh juga tempat belajarnya seperti itu. Maka permasalahan kriminal ini jangan sampai hanya dilihat dari sisi personilnya saja, jangan dilihat dari sisi orang-orang yang benar-benar terjun di situ. Maka harus diperhatikan juga, harus diperhitungkan juga ke orang-orang yang bergerak secara maknawi, yang tidak langsung terjun di bidang tersebut. Misalnya siapa? Misalnya orang-orang yang memfasilitasi, mendukung, sponsornya misalkan. Orang-orang yang melindungi dari sisi hukumnya, yang membuat mereka kebal hukum. Ya, para pengacara yang terjun di situ. Kemudian para orang-orang yang memiliki pengaruh ya dari sisi politik dan seterusnya. Ini perlu juga diperhitungkan peran mereka. Ya, bisa dihukum juga. Kemudian atau mendukung dari sisi donasi atau iklan dan seterusnya. Intinya orang-orang yang tidak langsung terjun dalam operasi yang jahat tersebut. Karena biasanya tidak bisa dilakukan kalau tidak ada ta'awun, kerjasama dengan orang-orang ma'nawiyin seperti ini. Ya, bukan orang yang nyata langsung terjun di aktivitas tersebut. Sehingga perlu juga ketika diketahui ada fasilitas-fasilitas kedokteran yang memiliki peran, perlu ditutup juga. Walaupun secara dasarnya dibangun ini bukan untuk itu, tapi ketika dia memiliki aktivitas sering dan dia erat hubungannya dengan para geng-geng mafia seperti itu, bisa ditutup. Ya, supaya tidak menjadi pintu kejahatan yang menjadi semakin kuat. Nah, jadi demikianlah penjelasan tentang hukum seputar perdagangan organ tubuh manusia. Jadi hukumannya seperti itu. Kemudian tidak hanya hukuman dari sisi fisik, tapi juga harta disita, lokasi, fasilitas ditutup, ya, dan seterusnya. Serta orang-orang yang berkaitan, walaupun tidak secara langsung, ini bisa juga dihukumi. Mungkin hukumannya lebih ringan, tapi harus diperhitungkan. Bisa jadi mereka ketika sudah tidak ada lagi, sudah ditangkap, misalkan sudah dihukum semuanya, tapi orang-orang yang memiliki ide, orang-orang yang menjalankan di balik layar ini bisa jadi membuat kelompok baru, dan itu yang perlu dipikirkan juga. Tentu saja yang melakukan ini harus pemerintahan. Kalau satuan orang nggak bisa. Nah, tentu saja ini kalau ada pemerintahan misalkan atau pihak-pihak berwajib yang concern, yang faham, yang ingin menjalankan hukuman syariat Islam. Walaupun sebenarnya ini kejahatan ini tetap jahat, walaupun tidak dipandang dari kacamata syariat. Siapapun yang manusia normal akan menganggap itu jahat, perbuatan jahat. Nah, untuk memperdalam pembahasan ini bisa merujuk ke beberapa referensi yang disebutkan, yaitu Nawazilul Jaraim At-Tibbiyah. Ini tulisan karya disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Penulisnya adalah Dr. Amal Ad-Dabbasi, halaman 497 dan setelahnya. Kemudian rujukan yang kedua, Sikap Fikih dan Etika Al-Mauqiful Fiqhi wal Akhlaqi dari Qadhiyatu Zar'il A'dha, terhadap permasalahan transplantasi organ tubuh, karya Dr. Muhammad Albar. Kemudian Naqlul A'dha'il Basyariyah Bainal Ahya, mentransfer anggota tubuh manusia sesama orang yang hidup. Ini ada buku seperti ini juga, karya Dr. Tariq Surur. Kemudian penggunaan janin untuk penelitian dan pengobatan, memanfaatkan janin untuk riset dan pengobatan, karya Dr. Hassan Hathut. Ini riset untuk yang diajukan dalam seminar Zar'il A'dha'il Mushtaraka Baina Majma' Fiqh Islami dan Munazamah Islamiyah lil Ulum At-Tibbiyah yang ada di Kuwait. Kemudian berikutnya permasalahan kedokteran kontemporer dalam pandangan syariat Islam, karya Muhammad An-Natsyah. Kemudian Al-Intifa'u bi Ajza'il Adami fil Fiqh Islami, memanfaatkan anggota organ tubuh manusia
dalam pandangan fikih Islam. Karya Ismatullah Inayatullah. Kemudian yang lainnya ada juga Naqlun wa Zira'atul A'dha'il Basyariyah Bainal Hadari wal Ibaha. Mentransfer dan mencangkok anggota tubuh manusia antara yang mengharamkan antara terlarang maupun atau diperbolehkan. Kemudian hukum memindah anggota tubuh manusia ke sesama orang yang masih hidup dalam pandangan fikih Islami. Hukmu naqlil a'dha'il basyariyah bainal ahya'i fil fiqh Islami Muhammad Al-Maghribi. Jadi intinya kalau kita ingin merujuk, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang permasalahan yang kita bahas tadi. Ya, banyak. Ini bisa merujuk kalau ingin memperdalam lagi, perincian-perinciannya bisa dirujuk di kitab-kitab yang sudah disebutkan baru saja.